Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Nezar, dan video kali ini saya akan membahas tentang router OS dan router board. Langsung saja ke videonya. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi router OS dan router board, teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa teori atau beberapa pembahasan tentang router OS dan router board. Langsung saja kita ke pembahasan terlebih dahulu. Di sini ada pembahasan pertama yaitu router OS dan router board, fitur router OS dan name, tipe arsitektur di router board, teman-teman. Nah, oke, langsung saja ke bagian pertama. Kita ketahui terlebih dahulu untuk router OS dan router board ini, teman-teman. Nah, untuk router OS itu ada sistem operasi berbasis Linux yang dirancang khusus untuk keperluan jaringan. Anda bisa menginstalnya di PC ataupun di mesin virtual private server, atau kita bisa singkat FPS, agar perangkat tersebut berfungsi sebagai router, teman-teman. Nah, kemudian untuk router board itu adalah perangkat fisik praktis yang siap dipakai. Perangkat ini juga memadukan hardware seperti prosesor, RAM, port, Ethernet, dan juga software seperti router OS, sehingga tidak perlu lagi merakit ataupun menginstal sistem operasi secara manual, teman-teman. Nah, begitu untuk router OS dan router board, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke bagian materi pertama, yaitu materi kedua, yaitu router OS atau fitur apa saja yang ada di router OS ini, teman-teman. Nah, untuk fiturnya ada yang namanya routing, teman, yaitu mendukung protokol routing dinamis seperti OSPF, EIP, BGP, ataupun ada IGGP, teman-teman. Dan juga bisa router statis. Dan di sini juga ada yang namanya firewall dan NAT, yaitu dilengkapi stateful packet inspection, filter berdasarkan MAC IP, port, serta network address translation atau kita bisa sebut NAT untuk keamanan dan pembagian akses. Nah, di sini juga ada yang namanya manajemen bandwidth juga, teman-teman, atau kita bisa sebut QoS, yaitu menggunakan fitur simple coexist dan queue tree untuk membatasi serta mengatur prioritas kecepatan unduh dan mengunggah, teman-teman. Nah, di sini juga ada hotspot gateway, yaitu solusi plug and play untuk manajemen autentikasi pengguna blind atau voucher, teman-teman, pada jaringan publik ataupun WiFi. Dan di sini juga ada yang namanya wireless, yaitu kita bisa mendukung konfigurasi access point atau kita sebut AP, client atau WDS ataupun dan mesh, teman. Nah, di sini juga ada yang namanya VPN dan tunneling, teman. Itu mendukung berbagai enkripsi dan koneksi aman jarak jauh seperti L2TP, ESTP, Open VPN, IPCAC, dan WireGuard, teman-teman, untuk koneksi aman jarak jauh. Dan fitur ada lanjutannya lagi, yaitu mendukung Docker container untuk aplikasi tambahan Mikrotik, Instagram container, teman-teman. Load balancing menggabungkan beberapa ECP dan VLAN segmentasi jaringan, teman-teman. Begitu saja untuk fitur yang ada di router OS ini, teman-teman. Kemudian kita akan beralih ke router board name, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya name di perangkat router ini, teman-teman. Itu teman-teman bisa lihat di sini ada 3 simbol name. Itu pengkategorian nama pada perangkat router board Mikrotik berdasarkan 3 kategori, teman-teman. Nah, untuk 3 simbol name ini yaitu di bagian sini, teman-teman, ada yang namanya RB751. Nah, untuk di bagian digit pertama ini, nah di bagian RB ini
yaitu menunjukkan series router atau bisa berupa angka ataupun huruf. Nah, seperti ini dari atau kelas router. Sedangkan untuk yang bagian 5 ini adalah jumlah portnya teman-teman. Berarti digit kedua ini menunjukkan jumlah interface berupa Ethernet, SPF atau yang lain sebagainya teman-teman. Dan untuk digit ketiga yang seperti ini satu, yaitu jumlah slot mini PCI atau wirelessnya teman-teman. Berarti sini hanya satu teman-teman. Digit ketiga menunjukkan jumlah interface wireless. Nah, di sini juga ada seperti name-nya tidak seperti ini saja teman-teman, RB75 atau lain sebagainya. Ini juga ada yang berbasis juga dengan menggunakan kata-kata seperti OmniTIE, Grover atau CIT ataupun dan lain sebagainya teman-teman. Dan juga ada expressional naming. Nah, seperti ini expressional naming teman-teman, yaitu router yang memiliki interface lebih dari 9 internet. Sebagai contoh atau sebagai contoh RB 1100 ataupun RB 1200 ataupun yang lain sebagainya teman-teman. Nah, kita langsung saja ke bagian tipe router board. Nah, di sini ada kode-kodenya teman-teman, yaitu ada itu support pada USB atau port USB. Ini memori lebih tinggi dan lebih level lisensi lebih tinggi. More powerful CPU ataupun game support port gigabyte, atau S support port STP support frekuensi 5 GHz ataupun 2 support frekuensi 2,4 GHz ataupun 52 dual band 5 GHz dan 2,4 GHz ataupun PC Towers Vertical Case. Nah, sebenarnya ada lagi lanjutan kode-kode yang lain teman-teman. Mungkin teman-teman bisa browser di Mikrotiknya langsung teman-teman. Nah, kita langsung saja sebagai contoh seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada contohnya teman-teman, seperti RB952 UI ataupun ada fitur wirelessnya juga teman-teman, yaitu 5AC2DD ND jadi ataupun TC teman-teman. Nah, untuk fitur board ini seperti dicontohkan tadi, yaitu RB ini adalah router board, itu menunjukkan bahwa perangkat tersebut merupakan router board series ataupun 900 ini yaitu merupakan series dari perangkat tersebut sebagai series 900 teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Dan untuk yang bagian 5 ini adalah Ethernet teman-teman, yaitu untuk router board ini dia memiliki 5 interface dengan tipe internetnya teman-teman. Nah, untuk bagian 2 ini adalah wirelessnya, yaitu memiliki 2 interface wireless pada perangkat tersebut. Nah, untuk UI ini adalah fitur boardnya teman-teman, yaitu perangkat tersebut bisa memiliki port USB dan juga mendukung PDA out one port teman-teman. Nah, kita langsung beralih ke fitur wirelessnya teman-teman. Nah, di sini ada 5 IC2ND itu apa? Nah, untuk 5 ini adalah band wireless yang digunakan untuk bandwidth teman-teman, yaitu 5 bisa digunakan bandwidth sebanyak 5 GHz teman-teman, ataupun AC protokol yang didukung perangkat yaitu 802.11 AC. Nah, untuk 2 ini juga sama seperti 5, bandwidth wirelessnya digunakan 2 GHz. Nah, untuk N itu protokol yang didukung perangkat 502.11m. Nah, untuk D-nya yaitu dual chains. Oke. Kita langsung saja beralih ke arsitektur router boardnya teman-teman. Nah, di sini untuk arsitektur boardnya itu dibedakan berdasarkan jenis dan kinerja prosesornya dan software atau OS untuk setiap arsitektur berbeda. Nah, untuk melihat arsitektur Mikrotik ini lebih lengkap bisa dikunjungi ke web www.mikrotik.com ataupun di download langsung teman-teman. Nah, seperti ini contohnya teman-teman, ada si RC1 ataupun Menta ataupun HiEpi, Happy Mini, ERC itu
masih sama seperti tipe-tipe yang ada di waterboard, teman-teman. Jadi teman-teman bisa browser di mikrotik.com ataupun di wiki ataupun di yang web lainnya, teman-teman. Nah, oke, mungkin segitu saja untuk pembahasan Waterboard dan OS ini, teman-teman. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan, dan selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.